Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu ini saya akan membahas tugas minggu 12 Sistem Informasi Akuntansi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diah Permatasari, NIM 200430082, Prodi Akuntansi. Pembahasan soal pada hari ini yaitu permasalahan 20.9 buku Romli halaman 750 sampai 751 dan permasalahan 20.10 buku Romli halaman 751. Yang pertama, sejumlah bisnis biasanya memodifikasi atau mengganti sistem informasi keuangan mereka agar tetap selaras dengan pertumbuhan bisnisnya dan memperoleh keuntungan dari peningkatan TI. Hal tersebut memerlukan komitmen waktu dan sumber daya yang substansial. Ketika sebuah organisasi mengubah CI-nya, sebuah analisis sistem dilakukan. Pertanyaan yang pertama, jelaskan tujuan dan alasan untuk melakukan survei atas sistem yang ada miliki sebuah organisasi. Tujuan dan alasan untuk melakukan survei atas sistem diantaranya yaitu untuk mendapatkan pemahaman tentang sistem yang ada dan bagaimana fungsinya. Selanjutnya, untuk menentukan kendala dari sistem saat ini, untuk menilai kekuatan dan kelemahan dari sistem yang ada, dan untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diselesaikan. Selanjutnya, untuk memberikan ide-ide desain untuk sistem baru dan untuk mengidentifikasi sumber daya yang tersedia untuk memberikan informasi tentang kebutuhan informasi pengguna. Pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan aktivitas yang umumnya dijalankan selama analisis sistem. Aktivitas yang umumnya dijalankan selama analisis sistem yaitu yang pertama, investigasi awal. Terdiri dari verifikasi sifat masalah dan kebutuhan pengguna. Yang kedua, kumpulkan informasi yang perlu untuk mengevaluasi kelayakan permintaan. Yang kedua, survei sistem terdiri dari pelajari dan tinjau struktur organisasi yang ada untuk menentukan bagaimana fungsinya. Selanjutnya, kumpulkan dan tinjau dokumen dan laporan internal untuk menentukan desain, konten, pengguna, frekuensi persiapan, dan lain-lain. Yang ketiga, lakukan wawancara pribadi untuk mengonfirmasi dan memperluas data yang dikumpulkan dari kuesioner. Dan selanjutnya, mengembangkan flowchart, model, dan diagram untuk mendokumentasikan sistem yang ada. Yang kelima, pelajari sumber data eksternal termasuk perusahaan yang mengembangkan atau yang sistem serupa, konsultan yang mengkhususkan diri dalam sistem tersebut, pelanggan, asosiasi perdagangan, industri, dan lembaga pemerintah. 6. Amati aktivitas untuk menentukan bagaimana sistem benar-benar bekerja daripada apa yang orang atau dokumentasi katakan harus dilakukan. Selanjutnya yang ketiga, studi kelayakan yang terdiri dari melakukan studi untuk menentukan apakah akan melanjutkan proyek. Yang keempat, kebutuhan informasi dan persyaratan sistem terdiri dari mendefinisikan dan mendokumentasi kebutuhan informasi pengguna. Yang kedua, mendefinisikan dan mendokumentasi persyaratan sistem baru. Yang kelima, laporan analisis sistem yaitu meringkas dan mendokumentasi temuan kegiatan analisis. Pertanyaan selanjutnya yaitu peran akuntan manajemen dalam analisis sistem. Sebagian besar pekerjaan analisis sistem dilakukan oleh orang-orang sistem. Namun akuntan manajemen merupakan bagian penting dari tim pengembangan dan akan membantu dalam memberikan informasi tentang berbagai sistem aspek. Di antaranya termasuk kebutuhan manajemen akan laporan yang diperlukan dan formatnya. Yang kedua, persyaratan sistem. Yang ketiga, sumber yang digunakan. Yang keempat, relevansi, kendalaan, dan ketepatan waktu input dan atau output data. Yang kelima, pengendalian internal yang ada dan yang harus dimasukkan ke dalam sistem baru atau yang didesain ulang. Selanjutnya permasalahan 20.10 buku Romli halaman 751. Pertanyaan yang pertama yaitu apakah pemisahan besar dalam proses pengembangan sistem? Apa yang menimbulkan jarak tersebut? Pemisahan besar adalah kesenjangan antara kebutuhan informasi dari manajer bisnis dan informasi yang dihasilkan oleh CI. Kesenjangan besar terjadi karena hal-hal berikut.
banyak sistem yang sudah ketinggalan zaman dan tidak menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, para pengguna akhir yang berpendidikan lebih baik menuntut sistem informasi yang lebih kuat dan hasil yang lebih baik dari sistem informasi yang tidak bekinerja. Yang ketiga, komunikasi yang buruk di antara perancang sistem, pengguna akhir, dan manajer bisnis menghasilkan perkembangan sistem informasi yang tidak efektif. Yang keempat, orang-orang yang tidak mengerti sistem informasi operasi dan manajemen bisnis. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa yang akan Anda sarankan untuk menyelesaikan krisis informasi ini? Yang pertama yaitu langkah pertama dalam desain sistem yang efektif adalah analisis bisnis yang menyeluruh untuk memahami bagaimana bisnis beroperasi dan bagaimana fungsi bisnisnya berhubungan. Ini membantu dalam hal profesional, sistem dan manajer bisnis untuk berkomunikasi secara efektif saat mengembangkan sistem terintegrasi. Yang kedua, bisnis dapat mempekerjakan manajer dengan latar belakang sistem sehingga mereka dapat menjadi penghubung antara departemen sistem dan departemen keuangan dan akuntansi, membantu manajer bisnis untuk mengkomunikasikan kebutuhan mereka dengan jelas. Manajer ini harus mau dan mampu terlibat dalam proses pengembangan CI. Yang ketiga, lebih banyak keterlibatan dan interaksi antara staf sistem dan pengguna akhir. Yang keempat, pendekatan yang lebih terintegrasi untuk pengembangan sistem yang melibatkan semua pihak yang diperlukan. Yang kelima, manajemen harus menyediakan karyawan dengan pelatihan yang dibutuhkan untuk membuat sistem bekerja dengan benar. Pertanyaan selanjutnya, diskusikan peran seorang desainer sistem, manajer bisnis, dan pengguna akhir yang dapat diambil untuk mempersempit pemisahan besar. Desainer sistem atau perancang sistem dapat melibatkan pengguna akhir dan manajer dalam proses desain dan pengembangan. Ini mengurangi masalah perilaku yang terkait dengan sistem baru dan meningkatkan kemungkinan bahwa sistem akan memenuhi tujuan bisnis yang diinginkan. Mereka juga harus melakukan upaya besar untuk memahami proses bisnis perusahaan. Manajer bisnis dapat mendukung upaya tim desain untuk mendorong keterlibatan pengguna akhir dalam proses pengembangan. Selain itu, manajer bisnis dapat berkomunikasi secara teratur dan pengembangan sistem untuk memastikan bahwa sistem tersebut memenuhi tujuan bisnis. Pengguna akhir dapat membantu menjabati kesenjangan besar dengan mengambil peran kooperatif dan interaktif dalam proses pengembangan. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang memainkan peran paling penting dalam pengembangan sistem efektif? Yaitu adalah semua pemain. Semua pemain memainkan peran penting dalam proses pengembangan sistem. Krisis informasi sebagian besar merupakan hasil dari ketergantungan yang berlebihan pada analisis sistem untuk memenuhi kebutuhan manajer dan pengguna akhir tanpa kerjasama dan masukan mereka. Ini juga akibat dari para analisis yang tidak meluangkan waktu untuk memahami proses bisnis dari perusahaan mereka. Sekian dari saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.